SG, tersangka kasus tabrak lari yang merewaskan Selvi Amalia resmi ditahan Polres Cianjur. Sementara itu pihak keluarga mengaku kepergian Selvi Amalia menyisakan duka mendalam bagi keluarga karena ia dikenal sebagai sosok yang sopan dan penurut. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, SG, pengemudi mobil Audi A6 kini telah resmi ditahan di Polres Cianjur. Penahanan ini dilakukan karena alasan subjektif dan pertimbangan penyidik, yakni adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri. Kecelakaan itu terjadi pada Jumat 20 Januari 2023. Korban bernama Selvi Amalia Nuraini, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur, tewas tertabrak salah satu mobil yang ikut dalam iring-iringan rombongan polisi saat sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Raya Bandung, Cianjur, Jawa Barat. Meninggalnya Selvi Amalia menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Selvi dikenal sebagai sosok yang sopan dan penurut. Selvi adalah anak kedua dari 3 bersaudara pasangan Yayan Sofyan dan Yeti Yulianti, warga Kampung Leweng Lame, Desa Karangwangi, Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Menurut bibinya Eva Fatimah, Selvi tinggal bersamanya setahun terakhir. Selvi dikenal sebagai pribadi sopan dan mandiri. Sebelum kecelakaan, Selvi meminta izin kepadanya untuk pergi ke rumah temannya dan merencanakan bisnis makanan bersama temannya. Namun ternyata korban meninggal tertabrak kendaraan yang melaju dari Cianjur menuju Bandung. Bentar ya Bi, katanya Selvi lagi ngerekam, hehehe katanya gitu. Kalau makan sih udah, dibales WA saya tuh. Nah besoknya kecelakaan, pas lagi prosesi pemakaman itu, saya ingat langsung flashback. Almarhum tuh, Selvi tuh ini pernah rekam lagu malam sebelum kejadian teh, saya lihat di HP-nya. Ternyata banyak rekaman-rekaman ya, salah satunya lagu ini yang diulang-ulangnya. Pihak keluarga berharap dan mempercayakan pihak berwajib untuk memproses kasus kecelakaan yang menewaskan Selvi ini diusut hingga tuntas. Gani Aris, Cianjur, Jawa Barat. Tidak hanya kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswi Cianjur, kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI juga menyita perhatian publik. Ditetapkannya korban berinisial HAS sebagai tersangka menimbulkan tanda tanya terhadap transparansi Polri dalam penyidikan. Seorang purnawirawan Polri terlibat dalam kasus kecelakaan tersebut. Kecelakaan lalu lintas yang menewaskan korban berinisial H di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 6 Oktober 2022 melibatkan seorang purnawirawan polisi berpangkat AKBP. Berdasarkan gelar perkara yang dilakukan polisi, korban H dinyatakan lalai dalam berkendara karena mengerem secara mendadak sehingga menyebabkan ia terlindas mobil dan meninggal dunia. Keluarga korban mengaku sudah mengikhlaskan kepergian H. Namun ayah korban Adi Saputra menyesalkan sikap purnawirawan polisi yang dianggapnya tidak punya empati. Saya dekati lagi, coba Pak gimana kronologisnya? Saya bilang cerita kejadian begini. Ini katanya ada yang terlindas segala macam. Dia dari dulu itu langsung ngomong, iya saya yang lindas. Seperti itu. Itu diperlakukan kepada saya. Itu saya yang mengalami. Dan saya heran itu tidak ada keluar kata maaf sekalipun pada malam itu. Keluarga korban mengaku kerap dihubungi untuk melakukan proses mediasi, namun mereka tegas menolaknya dan akan membawa kasus ini ke meja hijau. Penetapan korban sebagai tersangka dalam kecelakaan yang melibatkan purnawirawan Polri menjadi atensi publik. Dan bukan tidak mungkin peristiwa ini menjadi babak baru arogansi polisi apabila tidak ditangani secara transparansi. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman menegaskan mobil purnawirawan Polri tersebut tidak menyalahi aturan lalu lintas dan berada di jalur yang benar saat kecelakaan terjadi. Oleh karena itu, Polda Metro Jaya menyatakan korban H sebagai tersangka dalam kecelakaan tersebut. Latif menambahkan penyidikan kasus ini ditutup lantaran tersangka telah meninggal dunia. Jadi
Penyebabnya ya penghormatan sendiri. Kenapa jadikan tersangka ini gitu? Dia kan yang menyebabkan karena kelalaiannya menghilangkan nyawa orang lain dan dirinya sendiri gitu. Selasa pagi, Polda Metro Jaya menggelar diskusi dengan pakar transportasi, pakar hukum, dan beberapa stakeholder lainnya untuk merencanakan rekonstruksi ulang dengan menerapkan scientific investigation on road safety. Hal ini merupakan upaya transparansi dalam proses penyidikan. Namun, Polda Metro Jaya belum menentukan kapan rekonstruksi ulang akan dilakukan. Sekretaris Kompolnas, Beni Joshua Mamoto yang turut hadir dalam diskusi tim konsultasi dan asistensi menyatakan Kompolnas bersikap kritis terhadap anggota polisi dan menindak tegas anggota polisi yang bersikap arogan. Sangat kritis terhadap polisi-polisi yang arogan ya. Arogan artinya dia punya kewenangan, ketika menggunakan kewenangan itu berlebihan. Apakah dalam bersikap, bertindak, bertutur kata, ini menjadi penting. Harus menunjukkan sikap sopan, sikap hormat kepada publik, itu harus. Hingga saat ini, pihak keluarga berharap ada penegakan hukum yang seadil-adilnya. Mereka menanti transparansi Polri dalam penyidikan kasus kecelakaan yang menewaskan buah hati tercinta. Naufal Zakwan, Urip Handoyo, Jakarta.